Jadi ruang lingkupnya umum ya. Kita belum menjurus ke protein saja atau karbohidrat saja atau polisakarida atau lipid segala macam. Kita hanya mengenal dulu gitu. Apa sih yang biasanya akan dibahas di biokimia ini? Apa sih yang termasuk ke dalam ruang lingkup biokimia? Gitu. Untuk kontrak perkuliahan itu masih sama, teman-teman. Seperti Anfis kemarin, seperti K3 kemarin, ini lebih ke apa ya? Lebih ke pribadi dosen. Ini seperti apa nanti bentuk kontraknya dengan kalian. Kalau saya seperti ini akan sama di semua mata kuliah yang saya ampu. Akan seperti ini kehadiran, penilaian. Kalau ini wajib hukumnya. Kemudian ini juga sebenarnya wajib kalau bisa memang on cam semua ya teman-teman. Kecuali memang ada kendala teknis seperti sinyalnya kurang mendukung gitu Bu. Kalau misalnya saya on cam nanti putus-putus Bu gitu, jaringannya susah, oke nggak apa-apa. Kalau untuk capture dan record sudah dihandle oleh admin kampus, jadi terima kasih para admin Mbak Vira dan Mas Iko. Kemudian kita langsung ke ruang lingkup biokimia ya. Saya langsung mulai saja. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas di dalam biokimia itu? Teman-teman yang dari background IPA, kemudian yang sudah bekerja di laboratorium, kemudian yang sudah bekerja dari jurusan farmasi seperti itu pasti sudah tidak asing dengan istilah biokimia, biologi, kimia seperti itu. Terus kenapa ya kok digabung Bu gitu? Sebenarnya karena karena dari biokimia itu kita nggak hanya sekedar tahu susunan bagian dari suatu organisme. Jadi kita nggak hanya tahu sisi biologisnya saja, misal tersusun atas organ-organ kan tubuh kita, ada misalnya dari organnya, dari organ sistem pencernaan, gitu. Nanti ada usus segala macam, kemudian untuk sistem ekskresi, nanti ada ginjal, kemudian nanti ada kulit segala macam. Gitu. Tapi kalau biokimia, kita menggabungkan antara bagian-bagian dari suatu organisme, kita itu disebut organisme. Jadi yang hidup, makhluk hidup itu disebut sebagai organisme, baik manusia, hewan, tumbuhan, pokoknya yang berupa zat hidup itu disebut sebagai organisme. Itu ketika suatu organisme itu melakukan suatu di dalamnya, komponen di dalamnya itu melakukan suatu reaksi kimia. Jadi antara biologi dengan kimia itu bersatu, itu menjadi biokimia, itu nanti akan menghasilkan suatu senyawa-senyawa yang dibentuk dari makromolekul, mikromolekul. Itu akan kita bahas nanti, ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi melalui biokimia kita tidak hanya sekedar mengetahui susunan dan bagian-bagian dari suatu organisme, tetapi lebih jauh lagi mengenai hubungan antara organisme dengan lingkungannya dan interaksi antara proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme itu sendiri. Gitu. Jadi ketika makan gitu, kalau makan semua yang kita makan kan otomatis masuk ke dalam tubuh. Kita harus tahu dulu proses apa sih yang terjadi di dalamnya. Gitu. Nggak hanya mekanik kan, nggak hanya kita kunyah saja, tapi di dalamnya ada proses biokimiawi loh ternyata. Ada enzim-enzim yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada senyawa-senyawa. Enzim-enzim itu sebenarnya penyusunnya dari mana sih? Ternyata enzim itu kan sebagai bagian atau monomer dari protein gitu. Jadi kalau protein itu sebenarnya sudah merupakan polimer. Kalau dipecah atau dipisah-pisah itu nanti monomernya adalah asam amino. Gitu. Asam amino itu termasuk pembentuk enzim. Enzim itu fungsinya untuk apa sih? Ternyata sebagai pengkatalis atau mempercepat reaksi gitu. Makanya ketika semua sistem di dalam tubuh ini melakukan metabolisme, itu ada enzimnya masing-masing. Kalau di pencernaan nanti ada enzimnya, di lambung, pankreas itu ada enzimnya, gitu kan? Di organ reproduksi itu juga ada enzimnya, seperti itu. Itu termasuk salah satu proses biokimiawi. Jadi di dalam biokimia sebenarnya ruang lingkupnya seperti ini. Kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi biomolekul. Di sini biomolekul yang dimaksud itu bukan ini ya, kita nggak hanya belajar tentang tubuh kita, tentang organ-organ. Kalau itu akan kita pelajari lebih lanjut di anatomi fisiologi manusia. Kalau di biokimia kita lebih ke penyusunnya gitu.
sebenarnya di dalam organ-organ itu ada loh yang menyusun gitu. Yang menyusun itu nanti sebenarnya terdiri atas protein, lipid, polisakarida, kemudian nanti ada enzim, koenzim, nanti kita kenal dengan istilah seperti itu. Itu nanti akan membentuk prekursor-prekursor namanya. Nanti ada asam amino, kemudian yang kalau dari polisakarida itu sebenarnya merupakan polimer dari monosakarida. Monosakarida itu apa saja sih? Nanti akan kita bahas juga gitu. Kemudian ada juga DNA. Pasti teman-teman di sini juga nggak asing dengan istilah DNA. DNA, RNA itu adalah termasuk biomolekul juga di dalam tubuh kita, tubuh organisme. Baik itu manusia, bakteri juga punya yang namanya RNA, DNA, kemudian virus. Kalau virus kan hanya salah satu gitu. Itu termasuk biofungsi biomolekul yang nantinya akan kita pelajari di biokimia. Jadi kita tahu, oh kok dia bisa punya sifat seperti ini ya, nanti mencetaknya itu bagaimana ya, nanti ada prosesnya di dalamnya, nggak langsung tiba-tiba kromosomnya bentuknya seperti itu, atau nggak langsung tiba-tiba punya sifat genetik yang seperti yang A gitu. Itu ada penyusunnya, pasti setiap organisme itu beda gitu. Itu nanti DNA yang menyusunnya. Kita harus tahu dulu DNA itu gimana sih ya, ternyata terbentuknya, ternyata prosesnya itu rumit loh. Dia ternyata beda loh sama RNA. DNA itu cirinya double helix atau ganda gitu, untaiannya gitu. Beda dengan RNA, kita harus memecah strukturnya itu juga gitu. Jadi benar-benar di biokimia itu kita harus benar-benar mempelajari struktur dan fungsi dari biomolekul yang menyusun organisme atau menyusun atau yang mendukung sistem metabolisme di dalam tubuh, itu kan semua didukung oleh biomolekul tadi gitu. Kemudian selain struktur dan fungsi, kita juga akan mempelajari tentang metabolisme dan bioenergetika. Jadi setelah tahu strukturnya, misal struktur asam amino itu terdiri dari unsur apa saja sih? Ada unsur karbon atau C, ada unsur hidrogen, ada unsur O, ada unsur nitrogen seperti itu. Ternyata itu nggak hanya sampai situ aja kita pelajari, nggak hanya sampai struktur dan fungsinya. Kita juga harus tahu loh metabolismenya seperti apa. Metabolisme itu proses untuk merombak itu nanti jadi energi gitu. Karena nantinya nggak hanya sampai dibuat saja, kan pasti digunakan dengan tujuan untuk merombak senyawa-senyawa itu untuk menjadi energi di organisme, di semua organisme gitu. Jadi nanti ada metabolisme kita juga pelajari. Kalau di protein gimana sih metabolismenya, pembentukan energinya bagaimana? Di polisakarida itu juga gimana ya? Ternyata pembentukan energinya pasti berbeda. Ada tahapan-tahapan yang berbeda. Siklus-siklusnya itu beda. Siklus Krebs kalau yang baru tamat SMK atau SMA pasti tidak asing dengan istilah ada yang namanya siklus Krebs, kemudian siklus yang menggunakan KOA, koenzim A, segala macam, kemudian nanti ada glikolisis, kemudian istilah-istilah lain yang terkait dengan metabolisme itu nanti akan kita temui di sini gitu. Kemudian selain itu kita juga belajar tentang aliran informasi genetik. Ini berhubungan dengan DNA, RNA yang tadi sudah saya sampaikan. Karena DNA dan RNA merupakan pembentuk dari informasi genetik gitu. Jadi informasi genetik semua sifat-sifat warisan sifat itu ada di DNA dan RNA. Seperti itu ya. Nanti itu ada di mana sih? Di inti sel kah atau di mana? Karena nggak semua organisme sama letaknya gitu. Kemudian, nah, jadi dari dua hal ini tadi, kita bisa tahu ternyata biokimia itu mempelajari tentang komponen penyusun makhluk hidup dan ciri zat hidup. Jadi kan komponen penyusun makhluk hidup itu ternyata kita ketahui, oh ternyata komponennya itu ada protein, ada lipid, ada polisakarida. Kalau itu yang lebih kompleks. Kalau yang lebih sederhana, dikecilin lagi, oh ternyata protein itu asam amino ya. Kita harus tahu loh asam amino itu apa saja. Banyak sekali asam amino yang sebenarnya ada di dalam suatu organisme atau di
tumbuh-tumbuhan itu juga banyak. Gitu. Gimana sih ternyata pembentukannya itu juga ada prosesnya. Jadi komponen penyusun makhluk hidup, saya ulangi, nggak hanya terdiri dari mineral segala macam, itu juga ada makromolekul dan mikromolekul. Salah satunya adalah protein, polisakarida, lipid, kemudian DNA, RNA. Gitu. Karena ciri zat hidup, ciri-ciri dari suatu zat hidup itu kan nggak hanya bernafas, tapi juga melakukan metabolisme. Kalau misalnya mungkin ditanya, apa sih ciri makhluk hidup? Bernafas. Oh, kalau bernafas itu semua sudah kasih tahu. Gitu. Tapi kan nggak hanya bernafas. Suatu makhluk hidup atau organisme, itu dikatakan dia sebagai zat hidup karena dia melakukan, selain bernafas, dia juga bisa melakukan metabolisme. Gitu. Jadi nanti kita ke sini. Metabolisme. Ada juga homeostasis. Kemudian ada juga selain itu, organisme itu pasti melakukan pertumbuhan, perkembangan, kemudian adaptasi, kemudian responsif. Responsif itu berarti peka terhadap rangsangan, peka terhadap impuls, seperti itu. Kemudian reproduksi, organisasi. Organisasi di sini bukan dia hidup berorganisasi ya, di kehidupan sosial bukan. Maksudnya di sini adalah karena komponen dari tubuh kita selain tadi komponen makromolekul dan mikromolekul seperti karbohidrat atau polisakarida, kemudian asam amino yang membentuk protein, kemudian lipid, kemudian mineral-mineral yang lainnya, itu juga kan kita terbentuk dari ada sel. Jadi organisasinya itu urutannya adalah dari organisasi itu turun. Yang penyusun organisasi adalah sistem organ. Penyusun sistem organ adalah organ. Penyusun organ adalah jaringan-jaringan. Penyusun jaringan, kita turun lagi adalah sel. Penyusun sel, yaitu tadi makromolekul dan mikromolekul tadi yang saya bahas di awal. Ada lipid, ada polisakarida, kemudian ada asam amino. Itu adalah penyusun sel-sel yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi organisasi di sini ruang lingkupnya sangat luas. Jadi nggak hanya kita sekedar tahu sampai sel, oh ternyata ada senyawa makromolekul, mikromolekul ya, gitu. Oh ternyata nggak hanya sampai sel saja. Setelah di SMA mungkin organisasi kehidupan itu mungkin hanya sampai sel, atau dari sel, kemudian ke jaringan, kemudian ke organ, dari organ ke sistem organ, dari sistem organ ke organisasi, kemudian nanti ke komunitas, ekosistem, seperti itu kan biasanya kalau kita temui di sekolah gitu. Itu adalah satu sistem kehidupan organisasi makhluk hidup gitu. Jatuhnya di keanekaragaman hayati. Itu nanti membentuk suatu komunitas gitu kan nantinya. Tapi penyusun terkecilnya ternyata apa? Ternyata makromolekul dan mikromolekul. Dan itu akan kita pelajari di biokimia. Sekali lagi, seperti itu. Jadi benang merahnya seperti itu ya teman-teman. Kenapa kita perlu belajar biokimia? Karena kita nggak hanya mempelajari tentang sel-sel, kita nggak hanya mempelajari tentang jaringan-jaringan. Kita harus tahu dulu penyusun terkecilnya itu apa sih sehingga dia bisa bentuk dinding sel itu penyusunnya dari mana ya? Oh, ternyata ada yang namanya bagian dari lemak atau lipid. Nanti lipid bilayer segala macam itu ada. Protein juga membentuk dinding sel di organisme atau makhluk hidup seperti itu. Itu kaitannya sangat erat. Kalau misalnya kita cari benang merahnya, kita cari hubungannya gitu. Jadi kaitan segala hal yang berhubungan dengan biologi atau kedokteran itu sangat erat seperti ini. Dari biokimianya, kemudian fisiologi manusianya itu sangat erat hubungannya, gitu ya. Jadi dari sini, sehingga tadi saya bilang dalam biokimia itu kita mempelajari komponen penyusun makhluk hidup dan ciri zat hidup. Kemudian biokimia dalam zat hidup. Jadi reaksi-reaksinya itu kita pelajari di sini. Gitu. Kemudian biomolekul dan fungsi biomolekul dalam zat hidup. Seperti tadi, protein, lipid, asam nukleat. Asam nukleat itu informasi genetik yang membawa informasi genetik, bisa disebut DNA, RNA, terdiri atas dua itu. Kemudian hierarki organisasi molekul dalam sel. Yang barusan saya jelaskan juga, sebenarnya penyusun sel itu apa sih? Penyusun dinding sel itu apa sih? Penyusun sitoplasma,
membran plasma, inti sel, itu apa sih sebenarnya penyusunnya, ada apa sih di dalamnya gitu, sehingga kok fungsinya bisa sehebat ini ya gitu. Inti sel kan di dalamnya ada DNA, kok bisa ya dalam sekecil itu, ukuran itu bisa membawa informasi genetik dari kita semua. Misal satu orang dengan orang lain kan sifatnya berbeda, dan itu ada di inti sel yang sekecil itu. Gitu. Jadi kita kupas di situ. Kenapa sekecil itu, ukurannya mikro seperti itu, ternyata membawa jutaan informasi genetik di dalamnya. Gitu. Itu hubungannya nanti dengan pembentukan DNA dan RNA. Ada namanya proses nanti replikasi, transkripsi, translasi. Itu nanti ada. Kita ketemu di situ. Kemudian setelah tadi kita tahu organisasi molekulnya, kemudian fungsinya seperti apa, lagi-lagi kita harus tahu, oh ternyata di dalamnya juga ada loh namanya transformasi energi, seperti tadi saya bilang, metabolismenya gitu. Perubahan energinya dari energi A menjadi energi B, dari perubahan kimia nanti senyawa-senyawa itu dipecah, kemudian mengalami nanti ada ditambah dengan enzim-enzim seperti itu, dengan atom-atom segala macam, nanti menjadi energi, itu ada siklusnya di situ. Kita akan belajar. Jadi biokimia itu mencoba menjelaskan bentuk dan fungsi-fungsi biologis dalam konteks kimia. Jadi pasti di sini akan banyak kita ketemu ikatan-ikatan rangkap gitu. Misal kalau sering lihat rumus-rumus kimia itu akan ketemu di biokimia gitu. Mau nggak mau kita harus tahu, karena nggak hanya gambar saja, misalnya nggak hanya gambar dinding sel aja kita tahu, nggak hanya gambar inti sel aja kita tahu, mitokondria aja kita tahu, kita nggak hanya belajar sampai situ, kita juga harus tahu, oh ternyata asam amino itu kalau kita bikin ikatannya, kita bikin rumus kimianya seperti ini ya, oh ternyata kalau lipid itu asam lemak ditambah gliserol ya, ternyata baru bisa jadi lipid gitu, itu penyusunnya. Gitu. Nanti kita belajar di situ tentang rumus-rumus kimianya juga. Jadi mungkin sudah ada bayangan ya seribet apa biokimia ini, teman-teman. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya selama 14 kali pertemuan kita bisa menuntaskan ini semua supaya nantinya untuk mata kuliah selanjutnya, karena ini adalah mata kuliah dasar atau syarat ketika akan melanjutkan ke mata kuliah yang lain. Gitu. Kalau misalnya TLM, teknologi laboratorium medis, harus belajar biokimia, supaya nanti ketika ada mata kuliah biologi seluler dan molekuler nggak bingung. Gitu. Nanti biomedik itu nggak bingung belajarnya. Karena apa? Pasti nanti kita akan mengulang kembali biokimia ini bagaimana. Biokimia kemarin gimana ya? Kok bisa nanti ada biosel mol? Oh ternyata ini lanjutan ya dari biosel mol. Gitu. Nanti mikrobiologi sebenarnya juga ada menyentuh hal-hal seperti ini, hal-hal biokimia. Farmasi juga nanti akan ketemu yang namanya mata kuliah mikrobiologi. Itu nanti ada tentang biokimianya juga. Jadi ini merupakan mata kuliah prasyarat ketika akan menempuh mata kuliah yang di atasnya atau mata kuliah lanjutan. Karena di situ juga akan dibahas tentang biokimia juga. Jadi nggak mungkin ketika kalian mempelajari biosel mol, tapi harus belajar biokimia dulu dari awal. Nggak mungkin ketika sudah belajar bakteri itu kan di mikrobiologi ya, bakteri, fungi, virus, itu kan belajarnya itu merupakan cabang dari ilmu mikrobiologi, virologi, mikologi, bakteriologi, itu cabang dari mikrobiologi. Nggak mungkin ketika sudah mencapai mata kuliah tersebut, tapi nggak punya bekal biokimianya. Karena mau nggak mau kita harus belajar sintesis protein di bakteri itu seperti apa sih, gitu. Kemudian untuk informasi genetik di masing-masing mikroorganisme itu gimana sih prosesnya? Kita harus balik lagi ke biokimia, itu akan diulang kembali. Jadi nggak mungkin kita belajar dari nol lagi ketika harus mempelajari mikro, tapi harus belajar biokimia dari awal kembali. Gitu. Makanya sekarang di semester awal sudah diberikan mata kuliah biokimia. Gitu ya. Di sini juga saya tulis, kenapa suatu organisme dikatakan hidup itu. Ciri-cirinya apabila tadi selain bernafas, oke itu sudah sangat umum. Kalau nanya orang di sekitar, kok kenapa ya organisme itu bisa dibilang hidup? Oh karena dia bernafas. Oh cuman sampai situ? Enggak, karena ada sifat-sifat lainnya, ada proses-proses lain di dalamnya. Yang pertama
ada homeostasis. Homeostasis itu gampangnya seperti sistem keseimbangan. Jadi kalau gampangnya itu sistem keseimbangan. Misal nih, saya kasih contoh, untuk mempertahankan suhu tubuh, misal kedinginan gitu ya, organisme atau manusia itu biasanya butuh yang hangat-hangat, berarti harus makan karbohidrat, apa itu supaya nanti di dalamnya ada proses metabolisme energi, supaya nanti suhu tubuhnya bisa seimbang gitu antara suhu tubuh eksternal dengan internal supaya kembali hangat. Makanya orang-orang dengan yang hidup di suhu yang rendah itu kan misal di kutub ya, di kutub utara, kutub selatan itu kan suhunya sangat rendah gitu. Mereka akan lebih banyak mengkonsumsi makanan ketimbang kita yang hidup mungkin di yang suhu yang agak tinggi gitu. Karena apa? Supaya itu untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Itulah mempertahankan suhu tubuh itu disebut dengan homeostasis gitu. Jadi keseimbangan, kemampuan dalam mengatur atau mengendalikan kondisi internal agar stabil sifatnya. Jadi agar seimbang. Kondisi internal dengan eksternal itu agar stabil, itu perlu dilakukan homeostasis. Contohnya tadi, orang yang hidup di kutub itu akan lebih banyak mengkonsumsi makanan. Mungkin waktu makannya itu agak sering dibandingkan dengan kita. Mungkin kalau kita 3 kali sehari atau 2 kali sehari, mereka bisa ngemil lebih banyak gitu karena mereka butuh untuk mempertahankan suhu tubuh supaya nggak terlalu rendah suhu tubuhnya, nggak terlalu kedinginan gitu, supaya di dalam tubuhnya ada proses metabolisme. Kalau ada proses metabolisme berarti itu ada pembongkaran di dalamnya, ada perombakan. Kalau sudah begitu otomatis suhu akan stabil gitu. Energinya itu diperoleh dari mana sih gitu. Oh, ternyata dari sini loh, dari proses metabolisme ini. Makanya ini sangat terkait antara beberapa proses atau beberapa peristiwa di dalam tubuh kita itu akan terkait dengan yang namanya metabolisme gitu. Metabolisme itu apa sebenarnya? Metabolisme adalah kemampuan untuk melakukan transformasi energi dan materi. Materi itu bisa apa saja ya? Bisa dari materi genetik, materi dari asam amino segala macam, itu merupakan metabolisme gitu. Yang pasti kemampuan untuk melakukan transformasi energi, perubahan energi gitu. Caranya ini secara singkat mengubah senyawa kimia menjadi komponen seluler, kemudian dirombak jadi bahan organik, kemudian nanti jadilah energi. Tapi caranya tidak sesimpel kata-kata ini. Tidak sesimpel ini teman-teman, karena nanti akan ada proses di dalamnya. Yang tadi saya bilang, ada siklus-siklusnya, ada proses-prosesnya, begitu ya. Jadi ini memang semua terkait di dalamnya. Ada berhubungan, makanya kita harus mempelajari ini benar-benar dari awal. Kita harus tahu prekursor atau penyusunnya itu seperti apa, fungsinya bagaimana, strukturnya bagaimana, baru nanti kita belajar tentang metabolismenya gitu. Sebenarnya kalau untuk di bidang kesehatan mungkin berbedanya biokimianya dengan biokimia yang umum, mungkin untuk mahasiswa sains biologi ataupun mahasiswa mungkin pertanian segala macam, itu biokimianya bedanya mungkin kalau kita hanya sebatas di organisme seperti manusia gitu ya, dan juga mungkin mikroorganisme, bakteri segala macam. Apalagi untuk orang analis dan juga farmasi juga perlu gitu. Tapi kalau misalnya untuk bidang biologi, pertanian dan segala macam itu sampai ketumbuhan belajarnya. Kalau kalian sering dengar fotosintesis, itu merupakan proses metabolisme karbohidrat. Kalau kalian nanti misalnya sering dengar gitu, oh fotosintesis itu merupakan wujud dari metabolisme karbohidrat ternyata, karena nanti akan menghasilkan energi gitu. Tapi kalau kita nggak akan sampai situ. Kalau kita karena rumpunnya kesehatan, jadi kita hanya sampai organisme kita sendiri, manusia, kemudian dan mikroorganisme. Kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal juga, kenapa sih suatu organisme dikatakan hidup? Oh, kalau dia bisa homeostasis. Oh, kalau dia melakukan metabolisme. Kemudian ini tumbuh, beradaptasi. Dia punya respon atau responsif, kemudian bereproduksi, kemudian ada organisasi atau penyusunnya itu banyak, nggak hanya sel saja, gitu, nggak hanya DNA saja, nggak hanya RNA saja. Kemudian biomolekul dalam
zat hidup. Dari segi kimia, organisme hidup dibangun dari unsur C. Lagi-lagi tadi saya bilang. Jadi memandang penyusun organisme hidup itu nggak hanya dari biologinya saja, nggak hanya dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisasi kehidupan. Tapi ternyata ada juga loh penyusun kimianya. Kenapa perlu tahu? Karena penyusun kimia inilah yang nanti akan menyusun sel-sel tersebut gitu. Sebenarnya penyusun kimia itu biasanya kebanyakan terdiri dari apa saja? Oh, ternyata unsur karbon atau C. Jadi kalau kebanyakan lihat di rumus tabel periodik yang kimia, itu kan ada C, terus H, terus O, N. Ini adalah unsur terbesar yang membentuk dari segi kimia ya, membentuk organisme hidup. Jadi dari sel segala macam itu ternyata atom-atom atau unsur-unsur yang banyak berkontribusi adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Nanti akan kita buktikan ketika kita sudah mempelajari protein atau asam amino. Akan kita buktikan juga ketika kita mempelajari asam nukleat atau itu nanti DNA, RNA. Kita akan ketemu banyak unsur-unsur ini gitu. Kenapa ya? Karena inilah penyusun terbesar, unsur terbesar, atom terbesar penyusun dari segi kimia ya, penyusun organisme hidup dari segi kimia gitu. Kemudian biomolekul dalam sel hidup bukan saja sebagai penyusun sel, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Biomolekul tersebut diantaranya ini yang sudah saya sebutkan tadi di awal, saya singgung di awal, ada protein, kemudian asam nukleat, kemudian polisakarida, dan juga lipid. Protein, kita sering dengar, oh kalau makan itu harus ada proteinnya gitu. Ternyata di dalam tubuh juga ada loh penyusunnya. Apa sih penyusun protein? Ternyata asam amino. Penyusun asam amino apa? Ya nanti kita kupas di sini, kita rombak semuanya di sini gitu. Asam nukleat ini terdiri atas DNA, RNA atau pembawa informasi genetik. Gitu. Polisakarida, kalau polisakarida ini sebenarnya sama saja dengan karbohidrat. Gitu. Jadi masih serumpun dengan karbohidrat. Ada polisakarida, poli berarti banyak. Berarti ini yang paling kompleks gitu. Kalau di atas lagi itu ada oligosakarida gitu. Penyusun polisakarida disebut monosakarida. Mono itu satu, berarti penyusunnya itu terdiri dari beberapa monosakarida. Gitu. Makanya disebut poli. Poli penyusunnya mono, gitu ya. Lipid itu sama saja dengan lemak ya. Nanti penyusunnya ada asam lemak, ada gliserol, banyak. Nanti kolesterol juga kita masuk ke pembahasan lipid gitu. Gimana sih sintesis kolesterol di dalam tubuh? Kan karena sering banyak yang bilang jangan makan ini nanti kolesterol gitu. Ternyata memang di dalam tubuh kita juga sebenarnya ada loh yang namanya kolesterol gitu. Sebenarnya gimana sih pembuatan kolesterol di dalam tubuh? Gitu. Itu nanti kita akan tahu ketika kita mempelajari lipid atau asam lemak. Oke, ini saya singgung sedikit saja tentang biomolekul tadi ya, teman-teman. Yang pertama adalah protein. Kita sering dengar yang namanya protein, kita sering dengar yang namanya karbohidrat, kita sering dengar yang namanya lemak, vitamin, enzim gitu. Protein. Apa sih protein itu? Jadi secara umum, kalau mau lihat yang lebih luas lagi, lebih detail lagi, banyak sumbernya. Kalau secara umum, protein merupakan fraksi terbesar dari sel dan merupakan polimer dari asam amino. Jadi polimer itu rantai yang lebih panjang, ya intinya seperti itu. Gampangnya, polimer itu sudah yang lebih kompleks, lebih panjang. Penyusunnya asam amino. Asam amino itu merupakan monomer. Jadi ada monomer, ada polimer. Polimer dari asam amino protein. Monomer dari protein adalah asam amino, gitu ya. Jadi monomernya itu asam amino, polimernya itu adalah protein, gitu. Jadi jangan bingung ketika menyebutkan istilah ini. Karena pembentuk dari protein ya beberapa asam amino. Asam amino itu sangat banyak sekali.
ratusan, jutaan, itu banyak sekali. Tapi kita nggak mungkin menghafal semuanya. Gitu. Nanti akan ada pembagian-pembagiannya, asam amino berdasarkan strukturnya, itu ada, berdasarkan fungsinya, itu ada. Protein secara umum berfungsi sebagai, pertama, sebagai katalis. Katalis itu apa sih? Katalis itu fungsinya adalah mempercepat reaksi. Kalau kita bahas tentang katalis, untuk mempercepat reaksi, otomatis kita bahas tentang enzim. Makanya tadi saya di awal bilang, di dalam tubuh itu ada beberapa enzim, itu fungsinya untuk apa? Ternyata untuk mempercepat reaksi. Gitu. Enzim itu ternyata termasuk ke dalam protein loh, dibentuk dari asam amino loh ternyata. Oh, seperti itu. Kirain langsung ada gitu aja di dalam tubuh. Enggak, itu ada yang membentuk. Yang membentuk adalah asam amino. Makanya di sini fungsi protein adalah sebagai katalis atau sebagai enzim untuk mempercepat suatu reaksi gitu. Kemudian hormon, dia juga bisa sebagai hormon protein itu. Kenapa? Karena yang penyusun hormon itu asam amino lagi gitu. Jadi asam amino itu menyusun banyak apa ya? Banyak sistem gitu. Sistem enzim itu penyusunnya asam amino. Sistem hormon ternyata penyusunnya asam amino, protein gitu. Kita akan belajar beberapa hormon nanti di anatomi fisiologi manusia yang bagian endokrin. Itu kan mempelajari tentang hormon-hormon. Ternyata penyusun hormon itu asam amino. Kita baru tahu di sini gitu. Kemudian sebagai antibodi untuk mempertahankan tubuh terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kalau istilah ini pasti sekarang semua sudah paham ya, karena kita ada di kondisi seperti sekarang, pasti sudah tidak asing dengan istilah antibodi, antigen, segala macam. Kemudian sebagai molekul pengangkut senyawa tertentu berarti dari dalam atau ke dalam, dari luar ke dalam sel. Dua kali dari tadi, bukannya Contohnya adalah hemoglobin. Kalau Bapak dan Ibu dan teman-teman ingat, hemoglobin itu perannya secara umum adalah pengangkutan oksigen dan karbon dioksida gitu. Jadi mengikat dia nanti. Protein yang mengikat. Ternyata hemoglobin ternyata protein ya gitu. Mungkin ada yang baru tahu kalau ternyata hemoglobin termasuk protein gitu. Atau mungkin beberapa sudah tahu gitu. Hemoglobin termasuk protein. Penyusunnya apa? Ya asam amino lagi. Nanti kita pelajari. Makanya fungsi protein ini sangat-sangat kompleks, sangat-sangat banyak. Makanya di sini disebut protein merupakan fraksi terbesar dari sel. Karena sebagian besar fungsi di dalam sel itu dibentuk dari asam amino, dibentuk dari protein itu sendiri. Gitu. Ini sekilas tentang protein. Nanti akan banyak dikupas oleh Ibu Meta Maharyanti. Itu bahas tentang protein itu kayaknya nggak hanya satu kali pertemuan, mungkin 2 kali, karena sangat banyak pembahasannya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke setelah protein, kita harus membahas tentang asam nukleat. Tadi yang saya bilang, asam nukleat itu merupakan polimer dari nukleotida. Jadi asam nukleat itu sudah polimer ya. Kalau monomernya itu nukleotida. Seperti tadi, protein itu bentuk polimernya. Monomernya apa? Asam amino gitu. Jadi kalau asam nukleat itu apa? Polimernya. Monomernya nukleotida. Nukleotida ini ada lagi sebenarnya pecahannya. Ada yang namanya basa nitrogen, ada yang namanya gula pentosa. Seperti itu. Kemudian fosfat itu adalah penyusun dari nukleotida. Nanti ada strukturnya. Kita pelajari ketika sudah sampai di pokok pembahasan asam nukleat. Ini biasanya apa saja sih yang ada di asam nukleat? Ya ini, DNA dan RNA. DNA atau deoxynucleic acid dan RNA atau ribonucleic acid. Jadi kita harus pelajari bedanya apa ya DNA dengan RNA? Apa hanya di untaiannya saja atau penyusunnya juga beda atau proses di dalamnya berbeda? Atau strukturnya saja yang berbeda, nanti akan kita bahas ketika sudah sampai di asam nukleat, gitu. Pembahasan asam nukleat. Fungsinya itu berperan dalam menyimpan informasi genetik dan menjadi mesin pencetak dalam sintesis protein. Jadi protein itu perlu dibuat, jadi disintesis. Nah, di dalamnya itu ada loh peran dari asam nukleat di sini, ada peran dari DNA dan RNA ketika kita mau buat protein, ketika
sistem atau di dalam tubuh organisme itu mau buat protein itu ada kontribusinya nih dari asam nukleat gitu. Ini sangat erat kaitannya dengan protein karena penyusunnya juga sama, asam amino juga, protein juga, gitu ya. Ini kita bahas tentang asam nukleat. Kemudian kita juga harus bahas tentang polisakarida. Polisakarida atau biasa kita sebut dengan karbohidrat gitu. Orang sering taunya karbohidrat. Kalau di luar sana untuk orang-orang yang bukan kesehatan mungkin atau secara umum gitu ya. Karbo taunya nasi, kentang seperti itu. Kemudian tepung itu taunya karbo. Nanti giliran ada yang sebut gula gitu, itu kadang ada yang nggak terima kalau gula itu merupakan karbo gitu kan. Padahal gula itu termasuk karbo gitu. Jadi kadang orang suka membedakan atau sudah sudah meyakini kalau karbo itu beda sama gula gitu. Jangan minum yang manis-manis, karbonya tinggi. Loh, kan saya nggak makan nasi, saya nggak ada tepungnya loh, ini cuma minum teh sama es teh manis gitu. Ya gula itu karbo, jadi untuk orang-orang diabetes awal itu kadang kurang bisa menyadari atau kurang bisa menerima juga ketika diingatkan seperti itu. Nah, karbo itu sebenarnya bagian dari polisakarida. Polisakarida itu sudah bentuk polimernya, sudah bentuk yang rantai panjangnya, sudah kompleks. Monomernya apa? Ya itu tadi yang saya bilang, monosakarida. Monosakarida itu apa saja? Ada glukosa, ada fruktosa. Gitu. Nanti kita kenal juga dengan istilah oligosakarida. Jadi beda antara polisakarida, oligosakarida, dan monosakarida. Gimana sih caranya ketika menyusun polisakarida? Nanti ada sintesisnya, ada siklusnya juga di situ. Nanti kita pelajari. Nanti ada enzim-enzim juga di dalamnya. Nanti sebenarnya semakin ke karbo, semakin ke karbohidrat atau polisakarida, kemudian semakin ke lipid, itu akan semakin banyak istilah-istilah kimia dan reaksi-reaksi kimia di dalamnya. Jadi kami akan mencoba lebih gampang untuk menjelaskan kepada teman-teman supaya nggak bingung, karena kami juga di sini merasa ini terlalu banyak sebenarnya, tapi memang harus disampaikan gitu untuk jadi bekal teman-teman ketika harus menempuh mata kuliah selanjutnya agar nantinya nggak bingung ketika sudah menempuh mata kuliah lanjutan. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Kalau misalnya kebetulan saya ataupun dosen lainnya saat itu belum bisa menjawab, berarti itu jadi PR kami gitu. Nanti kami akan tanggung jawab untuk menjawab di minggu selanjutnya. Itu bisa, nggak apa-apa. Karena kita semua balik lagi, kita semua saling belajar lagi di sini, sharing ilmu, sharing pengetahuan, menambah wawasan gitu ya teman-teman. Kami juga mungkin nanti ada, kalau misalnya ada kekeliruan ya mohon dimaafkan, nanti akan ada ininya. Kalau misalnya keliru ya akan kami benarkan di saat itu atau misalnya nanti di pertemuan selanjutnya gitu, ketika kami nggak bisa menjawab atau salah menjawab akan kami benarkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Ini tadi kita bahas tentang polisakarida. Fungsinya sebagai apa? Sebagai sumber energi dan sebagai komponen struktural dinding sel bagian luar yang dapat menjadi sisi pengikatan untuk protein tertentu. Jadi nanti kita akan belajar nih struktur dinding sel. Nanti akan ada di situ gimana sih dinding sel dibuat gitu. Itu terdiri atas lapisan apa saja ya? Adakah lapisan lipidnya atau hanya penyusunnya itu dari polisakarida saja gitu. Nanti kalau penyusun dari polisakarida saja, otomatis sifatnya juga akan berbeda gitu. Nanti ada polar dan non polar gitu. Yang larut dalam air maupun tidak itu karena penyusun dinding sel itu sangat kompleks gitu. Nggak hanya terdiri dari polisakarida saja. Nanti yang bisa menunjukkan dia sisi pengikatan itu apanya ya? Nanti kita bahas di situ. Ya teman-teman, kalau untuk sekarang mungkin nggak akan saya bahas di sini. Nanti terlalu pusing, terlalu luas jangkauannya gitu. Nanti akan kita bahas di bagian polisakarida. Kemudian lipid.
Lipid itu sering dikenal dengan lemak. Kalau bahasa gampangnya sih lemak ya. Tapi sebenarnya kurang tepat ketika kita menyebut lipid itu lemak. Biasanya kalau orang-orang sains itu menyebutnya asam lemak gitu. Penyusunnya apa lipid itu? Sebenarnya penyusunnya itu adalah asam lemak dan juga gliserol. Nanti ada rumus kimianya harus tahu juga asam lemak sama gliserol itu yang seperti apa. Itu adalah lipid. Kalau kita sering dengar lipid, kalau minyak itu kan termasuk lemak, makanya kita sering lihat reaksi antara minyak sama air itu kan nggak bisa larut, nggak bisa bersatu. Nah, pasti akan terpisah, tetap terpisah, nggak bisa bersatu. Kalau kita ada air, terus kita kasih minyak, pasti minyak nggak akan tercampur di dalamnya, pasti dia akan ada gelembung-gelembungnya sendiri gitu. Itu adalah sifat dari lipid karena tidak larut dalam air. Makanya saya tulis, lipid itu tidak larut dalam air, tapi bisa larut dalam pelarut nonpolar. Maaf, agak typo. Pelarut nonpolar. Apa saja sih pelarut nonpolar itu? Ternyata ada yang namanya kloroform, ada yang namanya benzen, ada yang namanya karbon tetrafluorida. Ini termasuk pelarut-pelarut nonpolar dari lipid. Jadi lipid itu sebenarnya tetap bisa larut, tapi nggak bisa kalau dalam air. Bisanya dari apa? Dari pelarut nonpolar. Apa saja? Ada kloroform, ada benzen, ada karbon tetraklorida. Nanti ini yang kayak mana sih Bu? Yang gimana ya? Yang strukturnya, fungsinya, bedanya apa ya Bu? Ini nanti akan kita bahas di bagian lipid. Gitu. Ini saya kasih gambaran sedikit tentang lipid tadi. Fungsinya apa? Kalau kita secara umum suka mengenal lemak itu fungsinya apa ya? Oh, cadangan makanan gitu. Kalau misalnya di sekolah-sekolah kan sering bilang seperti itu. Fungsi lemak adalah sebagai cadangan makanan, sebagai cadangan energi. Ya memang fungsi lipid adalah sebagai cadangan energi. Kemudian juga untuk membangun struktur sel dan komponennya. Gitu. Makanya tadi saya bilang, sel itu nggak hanya langsung ada begitu aja di tubuh suatu organisme. Baik itu organismenya tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Kalau tingkat tinggi yang seperti kita, manusia, mamalia, itu organisme tingkat tinggi. Organisme tingkat rendah berarti seperti protozoa, bakteri, virus, kemudian fungi, cendawan, itu termasuk organisme tingkat rendah. Kemudian organisme-organisme yang tidak bertulang belakang itu juga termasuk tingkat rendah seperti itu. Yang avertebrata kalau orang-orang kenal. Itu ternyata selnya memang dibentuk dari biomolekul ini gitu. Jadi dinding selnya, membran selnya itu penyusunnya lipid, yaitu penyusunnya ada polisakaridanya, penyusunnya ada asam aminonya gitu. Jadi ketika nanti kita bahas lipid, kita akan mengenal namanya komponen lipid bilayer. Apa sih lipid bilayer? Itu yang menyusun apa? Membran sel kah? Dinding sel kah? Nanti kita akan mengenal itu gitu. Jadi penyusun sel itu ternyata senyawa-senyawa seperti ini loh gitu. Mungkin ada yang sudah paham tentang ini, tapi mungkin ada yang juga baru tahu, oh ternyata sel itu penyusunnya seperti ini ya. Nggak langsung ada di tubuh kita ya gitu. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus mempelajari tentang biokimia ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu senyawa-senyawa kimia, reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh itu apa aja sih. Ternyata kan nggak cuma secara biologis, tapi juga ada secara kimia. Nggak hanya secara mekanik, tapi juga banyak loh reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Kalau nggak ada reaksi kimia, kita nggak akan bisa melakukan metabolisme. Kalau nggak ada reaksi kimia, kita nggak akan bisa melakukan homeostasis. Seperti itu. Semuanya saling terkait. Ada benang merahnya. Ada keterkaitan. Semua saling simultan. Antara reaksi kimia, biologi, itu saling simultan bekerja di dalam tubuh kita. Makanya kadang suka heran, oh ternyata di tubuh manusia ini serumit itu ya prosesnya. Gitu. Oh mau lapar aja itu sebenarnya ada prosesnya. Kita kenyang itu ada prosesnya loh, ternyata di dalamnya proses biokimiawinya yang menyebabkan kita jadi kenyang, atau selama puasa gitu. Oh ternyata yang menyebabkan kita bisa ya manusia itu puasa 12 jam lebih gitu. Kok nggak lapar ya? Oh ternyata ada proses biokimia berperan di dalamnya. Kita akan tahu itu nanti.
ya. Jadi memang sangat-sangat luas jangkauannya dan memang kita harus tahu itu semua. Gitu. Ini beberapa referensi ya teman-teman. Ini buku yang biasa orang-orang gunakan, yang biasa biasa orang-orang biokimia gunakan. Maaf ya kalau agak ribut suaranya. Ini yang biasa digunakan oleh orang-orang biokimia. Tapi ini sebenarnya hanya referensi saja. Kalau menemukan yang sudah terjemahan Indonesia juga boleh, atau biokimia yang ditulis terbitan Indonesia juga boleh. Ini sebenarnya beberapa buku yang memang sudah lumayan tua karena ini yang mengawali tentang biokimia itu buku-buku ini gitu. Ada dari Leininger. Kalau misalnya sering ketemu nih sama anak-anak biokimia yang memang ada jurusan biokimia, bukunya apa? Oh, Leininger gitu. Oh, Strayer seperti itu. Boyer, itu adalah buku-buku yang mengupas tuntas tentang biokimia sebenarnya. Ini ada terjemahan Indonesianya, tapi saya nggak tahu harganya berapa, tapi ada, yang pasti ada gitu. Dan saya balik lagi, tidak memaksakan teman-teman untuk punya buku fisiknya. Paling tidak teman-teman punya pegangan, boleh itu electronic book, boleh itu dari jurnal, tapi untuk biokimia setidaknya perlu yang namanya electronic book. Saya ada electronic book dari Leininger, Strayer. Nanti coba saya kirimkan, tapi kayaknya resolusinya termasuk besar, jadi nanti saya kirimkan ke si pennya ya, si penanggung jawabnya. Oh iya, saya lupa, untuk biokimia belum dipilih ya untuk si pennya. Nanti saya pilih satu orang ya teman-teman, untuk penanggung jawabnya. Jadi ketika saya misalnya ada berhalangan hadir, nanti si pennya yang memberitahukan ke teman-teman kalau jam saya ternyata kosong atau jam saya diundur dari jadi jam berapa seperti itu. Atau untuk pengumpulan tugas dikumpulkan ke satu orang itu melalui si pen saja. Jadi seperti penghubung. Kalau kalian mau WhatsApp saya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ada informasi penting yang harus saya sampaikan untuk kelas D3 Farmasi dan juga D4 LM, itu saya sampaikan melalui si pen ya. Jadi merupakan penghubung antara dosen dan teman-teman semua gitu. Jadi nanti saya pilih si pennya di sini ya teman-teman. Ini sekilas jadi yang kita pelajari tentang biokimia sebenarnya secara umum. Ini sudah saya rangkum di sini semuanya. Nanti akan dikupas satu-satu oleh para dosen. Kalau saya nanti teman-teman akan ketemu di komponen tubuh manusia, komponen sel-selnya itu, dan juga polisakarida. Jadi kita akan membahas polisakarida dengan saya. Kalau dengan untuk protein dan asam nukleat itu Ibu Meta. Kemudian untuk bahas lipid itu akan dibahas oleh Ibu Anissa Yusmutia. Gitu ya teman-teman. Ini saya bisa stop share ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau PowerPoint-nya bisa saya kasih ke si pen-nya. Jadi kita setelah ini langsung milih si pen. Acak aja ya, saya pilihnya teman-teman random saja karena waktunya juga sudah mepet. Kita hanya satu SKS, jadi hanya 50 menit. Jadi paling tidak jam 10 harus sudah berakhir. Saya pilih si pen-nya secara acak. Boleh dari farmasi ataupun TLM ya teman-teman. Kemarin saya sudah pilih si pen untuk ILK ya, instrumen laboratorium kesehatan. Saya mau dari farmasi deh, yang untuk biokimia. Saya mau Mbak Endah Yunita ya, untuk si pen biokimia. Oke, Mbak Endah? Ya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Jadi nanti Mbak Endah langsung hubungi saya untuk untuk saya bisa save nomornya Mbak Endah. Kemudian nanti saya share apa yang perlu saya share, termasuk buku elektronik booknya. Nanti silahkan di-share ke teman-temannya, gitu boleh. Kemudian saya share PowerPoint-nya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan maupun praktikum biokimia itu akan saya infokan melalui Mbak Endah ataupun di grup ya teman-teman gitu. Jadi kita sudah sepakat untuk biokimia ini Mbak Endah sipennya. Jadi kalau bisa Mbak Endah jangan dipilih lagi ya teman-teman farmasi untuk sipen yang lain, takutnya nanti tumpang tindih gitu. Jadi ketika nanti Mbak Endah tiba-tiba dipilih untuk mata kuliah misalnya farmasetika dasar gitu, Mbak Endah nggak apa-apa bilang saya sudah jadi sipen untuk biokimia, jadi takutnya nanti overlapping
nanti kebingungan untuk handle semuanya, gitu ya. Oke teman-teman, segini dulu yang bisa saya sampaikan di mata kuliah biokimia pertemuan pertama. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi. Untuk selanjutnya, kayaknya saya lihat D3 Farmasi banyak yang bekerja ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Oke, kalau seperti itu mungkin minggu depan memang sudah diatur untuk jam karyawan atau nanti mau nggak mau semua dialihkan ke kelas sore dan malam gitu ya, supaya semua bisa efektif gitu. Jadi kalaupun nanti kelasnya sore atau malam, paling tidak siangnya atau paginya itu jangan terlalu banyak aktivitas dulu. Yang fresh graduate bisa tampung energi dulu untuk persiapan sore ke malam supaya kita bisa efektif kuliahnya. Sepertinya akan seperti itu sih saya lihat, karena D3 Farmasi banyak sekali yang karyawan, D4 TLM kan memang ada yang karyawan gitu. Jadi kayaknya cocok kalau untuk kelas sore dan malam gitu. Jadi nanti semoga bisa kita atur minggu depan sudah lebih efektif. Takutnya kalau sambil bekerja, nggak enak juga yang kerja sambil ganggu kerja tapi harus fokus sambil kuliah gitu kan. Jadinya fokusnya terganggu. Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir pagi ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Nanti kita bisa saling sharing lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Bu. Iya teman-teman, sama-sama. Oke, saya izin live ya.